Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan Bapak doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Bapak harapkan kalian tetap semangat walaupun belajar kita masih tetap daring atau BDR atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, begitu ya. Kalian harus tetap semangat seperti biasa. Karena apa? Insya Allah kalau kita awali dengan semangat yang luar biasa, pembelajaran pun akan kita nikmati. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini tidak membosankan untuk kalian. Hari ini kita akan memasuki ke materi. Karena pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan pertama, Bapak belum masuk ke dalam materi. Bapak baru menyampaikan aturan-aturan yang harus kalian taati, yang harus kalian patuhi untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, materi hari ini kita akan belajar mengenai teks ulasan. Atau kita akan memasuki bab 6. Bab pertama di semester genap. Begitu ya. Teks ulasan ini, begitu ya, ada beberapa yang harus kalian capai ketika di akhir, gitu yang. Nah, ini dia ada tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah pembelajaran ini atau pembelajaran materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian serta ciri-ciri teks ulasan berdasarkan isi dan objek ulasannya. Nah, teks ulasan ini juga. Nah, ini pengertiannya. Teks ulasan ini juga sering disebut dengan teks resensi, teks review, begitu ya. Itu sama saja. Jadi ketika kalian mendengar teks resensi ataupun teks review atau teks penilaian begitu terhadap suatu karya, maka itu adalah teks ulasan. Nah, penilaian di sini yang kalian lakukan atau review yang kalian lakukan itu bukan hanya pada buku, tapi bisa pada film, gitu ya, bisa pada drama, begitu bisa pada lukisan dan lain sebagainya. Nah, ini dia pengertiannya, silahkan kalian baca. Kemudian di sini barangkali ada yang masih awam atau belum kenal dengan kata resensi, begitu ya. Resensi adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan serta kelemahan sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain. Nah, itu ya. Ini merupakan pengertian resensi. Beda dengan presensi. Kalau presensi daftar hadir. Kalau resensi adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi hingga mengungkapkan keunggulan dan kelemahan. Nah, mengevaluasi itu adalah melakukan penilaian, gitu ya. Adapun ciri-ciri teks ulasannya, yang pertama, teks ini memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Jadi, penilaian di sini bukan berdasarkan orang lain. Contoh misalnya, menurut Bapak, begitu ya, tulisan ini sangat bagus. Misal ya, Bapak sedang meresensi buku, begitu, atau karya sebuah tulisan dari orang lain. Tulisan ini sangat bagus, hanya saja ada beberapa kelemahan, di mana kelemahannya itu adalah dari sebuah penulisan. Contoh misalnya dari penggunaan kata baku, penggunaan ejaan, kemudian penggunaan sudut pandang dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi begitu, itu menurut penilaian Bapak. Mungkin menurut orang lain berbeda. Contoh misalnya, sebuah karya ini karena sebuah sastra, sehingga orang lain berpendapat seperti ini. Karya sastra itu tidak terpaku oleh dengan sebuah aturan-aturan yang mengikat sebuah tulisan. Jadi, hal tersebut tidak termasuk dalam kelemahan. Misal itu menurut penilaian orang lain. Sah tidak? Sah-sah saja.
Karena setiap orang memiliki perspektif atau pandangan masing-masing. Sehingga banyak opsi-opsi lain atau pilihan-pilihan lain begitu di dalam sebuah penilaian buku tersebut. Itulah teks ulasan begitu ya. Jadi teks ulasan itu bukan karyanya tapi penilaian atau evaluasi yang dilakukan terhadap karya itu gitu. Nah, kemudian ada lagi opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Nah, ini pun ternyata walaupun berdasarkan sudut pandang si penulis atau si yang mereview atau yang meresensi begitu ya, atau yang mengulas, tapi ada batasannya. Di mana kita bisa lihat batasan itu? Batasan itu kita lihat bisa dari sini. Opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Jadi pendapat kita sebagai mereview atau sebagai penilai sebuah karya yang disajikan oleh orang lain, kita harus berdasarkan fakta yang ada di dalam sebuah tulisan tersebut. Tidak boleh misalnya kita mengada-ngada begitu ya. Nah ini. Terus kemudian ciri-ciri teks ulasan lainnya memiliki nama lain yaitu resensi. Nah yang tadi ya, jadi ketika ada kata resensi kalian tidak perlu bingung begitu. Ini itu apa sih? Ini teks apa? Tidak. Resensi kemudian review itu sama halnya dengan teks ulasan begitu ya. Nah, Bapak ingatkan kembali tidak terpaku pada sebuah buku ya teks ulasan ini, tapi bisa pada drama, film, lukisan dan lain dan karya lain yang lainnya lah begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian setelah kalian mencoba mengenali ciri-ciri umum dari teks ulasan tersebut begitu ya, kalian harus mampu menjelaskan kembali teks ulasan karena nanti ketika kalian misalnya membuat sebuah teks ulasan, maka kalian harus mampu mereview kembali teks ulasan tersebut dan dijelaskan kepada teman-teman atau misalnya secara tertulis saja. Jadi dalam bentuk teks nantinya yang dilaporkan ke Bapak. Itu dia ya. Nah, tugasnya ya kita lihat dulu ini. Nanti akan ada tugasnya. Kita lanjut saja dulu. Nah, ini perhatikan contoh berikut ini. Ini merupakan sebuah teks ulasan yang sudah dilakukan oleh seseorang terhadap karya film. Kalau ini karya film, ini bukan buku ya. Nah, contoh misalnya. Kita harus tulis dulu identitasnya agar kita tahu kita itu sedang mereview karya apa sih, gitu ya, atau film apa sih, gitu. Nah, contoh di sini. Ya, poin pertama di sini ada judul. Judul filmnya adalah Bad, ya. Bapak kurang pandai dalam berbahasa Inggris, mohon maaf. Kemudian bintang filmnya ada Ine Febrianti, ada El Manik, Lola Amaria, Reni J. Jusman, kemudian Saud Sitompul. Gitu ya. Sutradaranya siapa? Arya Kusuma Dewa. Produsernya ada Arya Kusuma Dewa, Nurul Arifin, Ine Febrianti dan Rio Kondo. Skenarionya ada Nana J. Mulyana. Ini pembuat skenarionya begitu ya. Kemudian fotografinya ada siapa? Ada Enggong Supardi atau Enggong gitu ya. Kemudian produksinya dikeluarkan oleh PT Sinemata begitu. Durasinya 85 menit film ini. Nah, itu merupakan sebuah identitas film dari film yang berjudul Bad yang nantinya atau yang diulas oleh orang ini begitu ya, bukan kalian. Kita lihat coba hasil ulasannya. Ini dia. Jadi, di dalam sebuah teks ulasan, kalian seperti menceritakan kembali layaknya alur cerita film tersebut, hanya tidak secara detail dalam artian langkah per langkah atau kejadian per kejadian kalian ulas di sini. Tidak. Jadi hanya bagian-bagian saja yang memang menurut kalian itu merupakan bagian isi dari film tersebut dan penting. Begitu. Nah, contohnya ini ya, Bapak bacakan saja. Adakah kata-kata sehat yang keluar dari mulut orang gila?
Ini pertanyaan sederhana. Namun, layaknya pertanyaan sederhana, yang ini pun membutuhkan jawaban yang rumit. Celakanya, jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan persepsi penonton terhadap Bad, film terbaru garapan sutradara muda Arya Kusumadewa. Nah, ini merupakan opini dari seorang yang mereview film ini. Kita lihat ke paragraf kedua. Mereka yang memilih jawaban positif dengan sendirinya akan mencerna Bad sebagai sebuah film alternatif yang kaya makna. Sebaliknya, bagi pemilih jawaban negatif, tak lagi perlu memaksakan diri untuk menikmatinya. Hal ini karena dari awal hingga akhir Bad hanya mengambil satu setting kehidupan di suatu rumah sakit jiwa. Jadi di dalam film ini si preview ini menyatakan bahwa film ini itu ada bisa dilihat dari dua hal sudut pandang. Yang pertama sisi positifnya, yang kedua ada dari sisi negatifnya. Karena menurut sisi positif mungkin akan yang suka lah ya, yang suka dengan film ini mereka akan wah senang sekali film ini sangat banyak makna yang mesti kita ambil dari film tersebut. Kemudian dari orang-orang yang berpikir negatif mungkin menurut si orang yang mereview ini bahwa film ini tidak begitu menarik karena film ini hanya menggunakan satu latar tempat saja, yaitu di rumah sakit jiwa. Begitu menurut si review film ini. Oke, kita lihat ya. Paragraf ketiga. Inti cerita film Bad berkisah cinta yang tragis antara Bad atau Elizabeth Ine yang diperankan oleh Ine Febrianti dan Pesta yang diperankan oleh Buce atau disebut juga Buce, begitu ya. Sebagai dua anak manusia yang hidup dalam lingkungan sosial berbeda, tak direstui oleh orang tua Bad yang jenderal. Wow, ya, ternyata orang tua Bad adalah jenderal. Kehidupan asmara Bad Pesta pun berakhir mengenaskan. Pesta masuk penjara karena tertangkap ketika mengonsumsi narkoba. Jadi Pesta ini begitu ya, menurut si review ini atau menurut film ini yang direview oleh orang ini, nggak tahu siapa yang reviewnya, merupakan orang yang ada di sebelah sisi negatif, sedangkan si Beth atau Elizabeth tadi merupakan orang yang sisi positif. Itulah salah satu kendala kenapa hubungan mereka tidak direstui oleh, karena ini sangat bertolak belakang. Orang tua Beth adalah sebuah jenderal, di mana jenderal yang taat dengan aturan-aturan begitu ya, sedangkan Pesta merupakan orang-orang yang sering melanggar aturan begitu. Beth jadi gila lantaran tak kuat menanggung deritanya. Lebih tragis lagi, keduanya dipertemukan kembali di rumah sakit jiwa manusia. Jadi yang masuk ke dalam rumah sakit jiwa adalah Beth gitu ya. Kita lihat lagi ke paragraf selanjutnya. Akan tetapi, kisah cinta Beth Pesta hanyalah bingkai semata. Inti film Beth yang sebenarnya tentang sejumlah karakter yang kemudian muncul dalam kehidupan para penghuni rumah sakit jiwa itu. Di sana ada penyair gila yang kerjanya hanya menulis dan membaca puisi. Ada politikus gila akibat obsesinya untuk menduduki kursi kepresidenan tak pernah tercapai. Kita lanjut. Paragraf selanjutnya, di rumah sakit tersebut ada juga seorang perawat yang terpaksa mengabdi karena ia tak diterima masyarakat lantaran pernah dirawat di rumah sakit jiwa itu. Ada pula pasien yang gila justru lantaran terobsesi jadi dokter jiwa. Tingkah para profesional gila yang dirangkai dalam akting yang kemudian melahirkan sejumlah pesan moral Arya. Begitu ya. Melalui tokoh Beth, Arya ingin menawarkan pandangan baru lewat suatu kerajaan yang dibangunnya. Bukan di dunia waras, tidak pula di dunia gila, tetapi di antara keduanya. Melalui film ini, saya hanya ingin mengungkap realitas dalam ekspresi yang jujur, tak lebih dari itu, kata Arya. Wow, ini sepertinya film yang berat kalau menurut Bapak ya. Si preview atau yang meresensi film ini, dia memiliki pemahaman yang
cukup tinggi karena dia bisa sampai memahami seperti ini. Bukan di dunia waras, tidak pula dunia gila katanya ya. Gitu. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Menurutnya, seperti juga dunia waras, kehidupan di dunia gila juga memiliki logika sendiri. Itu sebabnya ada orang gila yang ternyata berpikiran justru lebih logis ketimbang orang sehat. Sebaliknya, banyak juga orang yang mengaku sehat tapi berperilaku tak lebih baik dari orang gila. Tambah Arya. Bagaimanapun keadaannya, film Bad merupakan ungkapan semangat pemberontakan Arya pada sesuatu yang mapan. Dari sana Arya ingin memberi isyarat bahwa sudah waktunya kita mengkritisi idiom itu pandangan ya. Sesat yang kini terlanjur hidup dalam masyarakat kita. Jelasnya, memandang hidup secara lebih jujur adalah sebuah kebutuhan mendesak. Jadi krisis tentang kejujuran. Tentang pesan moral ini, pengamat kesenian Afrizal Malna mengatakan tak dapat tertangkap dengan jelas di film Bad. Semua karakter dimainkan bagus dengan porsi yang sama sehingga tak terlihat adanya penonjolan karakter tertentu katanya. Dia justru melihat Bad. Nah ini merupakan kelebihan film-film ini ya. Dia justru melihat Bad sebagai gambaran kian sempitnya ruang di masyarakat yang patut dijadikan tempat manusia untuk berkreasi. Satu-satunya ruang yang tersisa bagi Arya adalah rumah sakit jiwa. Tetapi soal apakah ini pilihan yang paling tepat tentu tetap perlu dipertanyakan katanya. Meskipun demikian, semua itu bersifat multitafsir. Jadi multitafsir ini banyak tafsiran. Film Bad tampak istimewa karena pendekatan Arya yang unik dibanding sineas lain. Nurul Arifin melihat film karya Arya ini tak ubahnya suatu realitas yang didekatnya dengan cara yang berkebalikan dari pendekatan yang dilakukan Garin Nugroho dalam karya-karyanya. Beda dengan karya-karya Garin yang menggambarkan realitas sosial yang selalu dari sisi kehidupan yang manis-manis, Arya lebih suka mendekatinya dari sisi-sisi yang lebih pahit, kata Nurul. Itu sebabnya semangat Arya ini perlu didukung penuh. Nah, itu merupakan sebuah contoh teks ulasan. Dan mungkin cukup sekian saja pembelajaran kita hari ini. Silakan bila ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke Bapak, langsung di chat saja melalui Japri. Nah, begitu ya. Nanti untuk penugasannya akan Bapak cantumkan juga tugasnya di Google Classroom. Jadi kalian nanti bisa lihat tugasnya setelah melihat materi ini. Terima kasih, Bapak akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.